Pernahkah kita bertanya, apa yang sedang dirasakan orang tua kita di alam kubur saat ini? Jika satu zikir sederhana bisa menjadi cahaya untuk mereka, masihkah kita menunda untuk membacanya? Sebelum kita lanjut, sahabatku, jika Anda mencintai orang tua Anda dan ingin terus mendapatkan ilmu yang menenangkan hati serta menguatkan iman, silahkan tekan subscribe, klik like, dan share video ini kepada keluarga serta sahabat Anda. Siapa tahu, dari satu kali Anda membagikan video ini, ada orang tua yang terselamatkan dengan sebab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Seberapapun kita mencintai orang tua kita, akan tiba saatnya mereka meninggalkan dunia ini. Rumah yang dulu ramai oleh suara mereka menjadi sunyi. Telepon yang dulu sering kita abaikan, kini tak akan pernah berdering lagi. Dan seringkali, penyesalan datang terlambat. Tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas. Hubungan antara anak dan orang tua tidak terputus, walaupun kematian telah memisahkan jasad. Amal anak solih tidak terputus. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Saudaraku, mungkin hari ini orang tua kita tidak lagi bisa beramal, tetapi kita masih bisa menjadi cahaya untuk mereka. Zikir subhanallah wa bihamdih 300 kali. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur karya Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Quds bahwa siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 300 kali, lalu menghadiahkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah wafat, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan cahaya ke dalam kuburnya. Saudaraku, zikir ini ringan di lisan, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan waktu lama. Tetapi jika benar diniatkan karena cinta, ia bisa menjadi hadiah yang luar biasa. Dalil keutamaan zikir. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim." Artinya, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Bayangkan, kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kirimkan sebagai hadiah untuk orang tua kita. Bukankah itu bentuk bakti yang luar biasa? Doa untuk orang tua dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Robku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Ayat ini bukan sekedar doa. Ini adalah perintah lembut dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak melupakan jasa orang tua. Apakah pahala bisa sampai? Mayoritas ulama Ahlus Sunnah, termasuk Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, rahimahumullah, berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran dan zikir bisa sampai kepada mayit jika dihadiahkan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa doa dan istighfar anak untuk orang tuanya adalah sebab diangkatnya derajat mereka di alam kubur. Saudaraku,
Alam kubur itu nyata. Nikmat dan azabnya juga nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qabru imma raudatun min riyadil jannah, au hufratun min hufarin nar." Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Tidakkah kita ingin kubur orang tua kita menjadi taman yang terang? Bayangkan ini, malam pertama di alam kubur. Gelap, sunyi, sendiri. Lalu tiba-tiba, cahaya masuk menerangi. Malaikat bertanya, "Dari mana cahaya ini datang?" Dijawab, "Dari anakmu yang tidak pernah melupakanmu." Saudaraku, mungkin selama hidup kita belum sempurna membahagiakan mereka, tetapi hari ini kita masih punya kesempatan. Ambillah tasbih, duduklah dengan tenang, bacalah Subhanallah wa bihamdi. 1, 2, 3, sampai 300. Lalu katakan dengan penuh harap, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan pahala zikir ini kepada kedua orang tuaku. Lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka taman dari taman surga." Kita bisa menghabiskan berjam-jam di media sosial, scroll tanpa terasa dari satu video ke video berikutnya, tertawa, berkomentar, bahkan sibuk dengan urusan orang lain yang mungkin besok sudah kita lupakan. Tetapi untuk 10 menit berzikir bagi orang tua, kita sering menunda. Kita berkata, "Nanti saja, kapan-kapan," atau "tunggu hati lagi tenang." Padahal kita tidak pernah tahu apakah malam ini orang tua kita sedang sangat membutuhkan doa itu. Di alam kubur, tidak ada teman berbincang, tidak ada hiburan, tidak ada yang bisa diandalkan selain amal dan doa yang mengalir. Mungkin jika mereka bisa berbicara, mereka tidak meminta apa-apa dari dunia. Hanya satu hal sederhana, "Anakku, jangan lupakan aku dalam doamu." Dan renungan ini bukan hanya tentang mereka. Suatu hari nanti, kita juga akan berada di sana. Kita juga akan menunggu kiriman doa dari anak-anak kita. Menunggu satu tasbih, menunggu satu istighfar. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai. Jika hari ini kita ringan mendoakan orang tua, insya Allah esok anak-anak kita pun ringan mendoakan kita. Maka sebelum semuanya terlambat, sebelum waktu benar-benar habis, ambil 10 menit itu. Letakkan ponsel, angkat tangan, dan kirimkan cahaya untuk mereka malam ini. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menyimak video ini? Tuliskan di kolom komentar. Dan tuliskan juga sholawat atau doa yang paling sering Anda baca sepanjang hidup Anda. Doa yang paling Anda cintai. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau doa terbaik versi Anda. Semoga setiap huruf yang Anda tulis menjadi pahala yang terus mengalir. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan berhenti di sini. Tekan like agar semakin banyak yang melihat. Share kepada keluarga Anda malam ini juga. Dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan pengingat-pengingat akhirat berikutnya. Bisa jadi, inilah amal jariah Anda malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.